Di episode sebelumnya, Wang Lin akhirnya berhasil mendapatkan tubuh boneka surgawi tingkat yin ilusi dan juga berhasil menghancurkan segel dari teknik pembantaian surgawi. Namun kejadian tersebut ternyata diketahui oleh Tian Yunzi. Hal itu membuatnya sangat marah dan segera berencana pergi ke tanah roh iblis bersama para monster tua lainnya. Kembali lagi di channel Bang Dongdong. Kali ini kita akan membahas spoiler Renegade Immortal episode 132. Langsung saja kita bahas. Setelah Wang Lin berhasil menghancurkan sanggel dari seni pembantaian surgawi, Wang Lin berdiri di tepi jurang pasang surut dan menatap ke dalamnya. Ia menunduk dan melihat bahwa jurang itu tidak memiliki dasar. Hanya ada kegelapan tanpa akhir, seolah mampu melahap seluruh keberadaan di dunia. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, suara wanita dari dalam gulungan misterius terdengar berbeda. Ada emosi dalam suaranya. Turunlah, aku mohon, turunlah. Aku mohon padamu untuk turun, bawalah aku ke sana. Suara itu dipenuhi kesedihan dan desakan. Wang Lin menyentuh tas penyimpanannya dengan tangan kanan. Gulungan misterius itu terbang keluar dan memancarkan cahaya lembut. Anehnya, gaya hisap dari jurang itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Gulungan itu perlahan terbuka, memperlihatkan sosok wanita dari belakang. Untuk pertama kalinya, Wang Lin benar-benar memperhatikannya, meskipun hanya berupa bayangan, sosok itu memancarkan keanggunan yang luar biasa, seperti seseorang yang pernah berdiri di puncak dunia. Aku mohon, bawalah aku turun. Aku tidak bisa meninggalkan gulungan ini, jadi kau tidak akan berada dalam bahaya. Aku hanya ingin melihat. Wang Lin terdiam sejenak, merenung tanpa berkata apapun. Aku tidak bisa membantumu, aku tidak bisa memberimu apapun, tapi aku mohon, bawalah aku ke sana. Wang Lin menundukkan kepalanya dan kembali menatap ke dalam jurang. Di bawah sana hanya ada kegelapan dan hawa dingin yang menyesakkan. Aku tidak bisa membantumu. Jika kau ingin pergi, silakan pergi. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Ia tidak lagi melihat gulungan itu dan langsung berjalan pergi. Ia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Sebelumnya, Wang Lin telah membuka seluruh batasan di dalam gua sebelum Tian Yunzi dan yang lainnya tiba di tanah roh iblis, agar ia bisa memasuki gua Kaisar Qinglin yang sebenarnya. Ia tidak tahu kapan Tian Yunzi dan para monster tua itu akan datang. Namun dari percakapannya dengan Yao Shixue, ia mengetahui bahwa mereka akan segera tiba. Sebelum mereka datang, Wang Lin harus menyelesaikan semua persiapannya. Waktunya sangat terbatas. Ia tidak memiliki kemewahan untuk mengikuti rasa ingin tahunya. Wanita di dalam gulungan itu gemetar. Ia ingin berbalik, namun ada segel misterius yang menahannya. Seberapa keras pun ia mencoba, ia tidak mampu berbalik. Ketika melihat Wang Lin terbang semakin tinggi dan hampir menghilang, ia menggigit bibirnya lalu berkata pelan, "Tidakkah kau ingin mengetahui sejarah sebenarnya dari manik di dalam jiwa asalmu?" Walaupun suaranya sangat lembut, Wang Lin tetap mendengarnya dengan jelas. Kata-kata itu bagaikan 10.000 guntur yang meledak di dalam pikirannya. Tubuhnya yang sedang terbang tiba-tiba berhenti. Namun kalimat berikutnya jauh lebih mengguncang. Tidakkah kau ingin jiwa wanita yang hancur itu bangkit kembali? Jika kata sebelumnya seperti 10.000 guntur, maka kalimat ini seperti jutaan guntur yang meledak bersamaan di dalam jiwa Wang Lin. Jiwa asalnya, ingatannya, dan seluruh masa lalunya seakan meledak seperti banjir besar. Apa yang kau katakan tadi? Suara Wang Lin keluar dengan serak. 4 kata sederhana itu mengandung perasaan yang tak terlukiskan. Bahkan suara hisapan jurang yang selama bertahun-tahun tak pernah berhenti, seolah melemah pada saat itu. Wanita itu berkata dengan lembut, "Aku bisa memberitahumu asal-usul manik itu. Aku juga bisa memberitahumu cara membangkitkan jiwa di dalamnya. Bahkan, aku bisa memberimu kesempatan untuk pergi dari tempat ini." Wang Lin memejamkan matanya. Ia tidak ingin memikirkan apakah kata-kata itu benar atau tidak. Ia tidak ingin tahu bagaimana wanita itu mengetahui semua rahasianya. Ia hanya tahu satu hal, harapan untuk menghidupkan kembali Li Muan. Saat itu Wang Lin membuka matanya kembali. Wang Lin tidak berkata apapun. Ia melangkah maju, meraih gulungan misterius itu, lalu tanpa ragu menerjang ke dalam jurang. Sekalipun peluangnya sangat kecil, ia tetap akan memperjuangkannya. Namun di tengah terjunnya, Wang Lin kembali teringat semua perjuangannya selama ini. Kesedihan muncul di matanya. Dengan gulungan di tangannya, ia melesat turun ke dalam jurang, seperti meteor yang jatuh dari langit. Pada saat ini, ia tidak ingin berpikir. Ia tidak ingin membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Wanita di dalam gulungan itu menghela napas pelan. "Kau bisa yakin, aku tidak menipumu.
Aku telah mengambil keputusan besar untuk memberitahukan semua ini kepadamu. Wang Lin tidak menjawab, namun genggamannya pada gulungan itu semakin erat. Seolah-olah yang ia pegang bukanlah sebuah gulungan, melainkan harapan terakhirnya. Semakin dalam ia turun, udara dingin dari dinding jurang semakin kuat dan daya hisapnya semakin mengerikan. Namun Wang Lin tidak berhenti, karena di dasar jurang itu mungkin terdapat satu-satunya harapan untuk menghidupkan kembali orang yang paling ia rindukan. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, jurang itu benar-benar tampak tak berdasar. Seberapa jauh pun Wang Lin turun, yang ia lihat hanyalah kegelapan tanpa akhir. Seolah-olah jurang itu tidak memiliki dasar. Hampir sampai. Suara wanita di dalam gulungan itu bergetar penuh harap. Di kedalaman ini, daya hisap jurang menjadi sangat kuat. Tubuh Wang Lin terseret bersama arus kekuatan tersebut tanpa kendali. Waktu terus berlalu. Dan akhirnya, di dalam kegelapan, sebuah lorong pendek muncul. Di ujung lorong itu terdapat sebuah pusaran raksasa yang berputar perlahan. Gaya hisap yang mengerikan dari jurang ternyata berasal dari pusaran itu. Namun yang aneh, tepat di tempat Wang Lin berada sekarang tidak ada sedikit pun gaya hisap. Seolah-olah kekuatan itu tertahan di suatu batas tertentu. Begitu melewati batas itu, daya hisap akan tiba-tiba menjadi sangat kuat. Saat Wang Lin menatap pusaran tersebut, sebuah kekuatan aneh dari gulungan tiba-tiba memasuki tubuhnya. Kekuatan itu mengalir menuju kedua matanya. Pada saat itu, penglihatannya berubah. Matanya kini mampu menembus pusaran tersebut. Di balik pusaran itu, ia melihat langit berbintang luas. Planet-planet kultivasi yang tak terhitung jumlahnya melayang di angkasa, membentuk sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Sebuah sistem bintang yang asing. Ini, Wang Lin menatap pemandangan itu dengan terkejut. Namun pada saat yang sama, pikirannya kembali tenang. Wanita di dalam gulungan itu berkata dengan lembut, "Itulah kota asalku." Sistem bintang All Heaven, mata Wang Lin langsung menyipit. Sistem bintang All Heaven. Di dalam seluruh ingatannya, bahkan dalam ingatan Tusi, tidak ada sedikit pun informasi tentang sistem bintang ini. Seolah-olah tempat itu tidak pernah tercatat dalam dunia kultivasi mereka. Wanita di dalam gulungan itu gemetar. Ia tampak ingin berbalik, namun kekuatan tak terlihat terus menahannya. Dengan suara pelan ia berbisik, "Rumah." Wang Lin terdiam sejenak. Ia menatap gulungan itu lalu berkata dengan nada dingin, "Aku sudah membawamu ke tempat ini, sekarang giliranmu." Wanita itu menghela napas panjang. Suaranya yang merdu kembali terdengar. "Apakah kau ingin mendengar sebuah cerita?" Wang Lin mengerutkan kening. Ekspresinya menjadi muram. Tidak tertarik. Wanita itu tertegun. Lalu ia memperlihatkan senyum getir. Namun tetap melanjutkan, "Dahulu kala ada sebuah wilayah misterius. Tempat itu adalah tanah suci para kultivator dari seluruh dunia, tidak dari seluruh alam semesta. Tempat itu dikenal dengan satu nama, wilayah surgawi. Banyak legenda tentang wilayah surgawi telah hilang di telan waktu. Bahkan sekarang, tidak ada yang benar-benar yakin apakah tempat itu pernah benar-benar ada. Di wilayah surgawi itu terdapat 4 alam surgawi. Alam surgawi angin, alam surgawi hujan, alam surgawi guntur, dan alam surgawi petir. Di bawah masing-masing alam surgawi itu terdapat sistem bintang yang sesuai. Di atas sistem bintang All Heaven, tempat asalku, berdiri alam surgawi petir. Mata Wang Lin sedikit menyipit saat mendengar penjelasan itu. Wanita itu melanjutkan, "Adapun manik yang menentang langit itu, sebenarnya bukan milik sistem bintang aliansi. Manik itu pertama kali muncul di sistem bintang All Heaven. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, namun saat manik itu muncul, semua kultivator tingkat tinggi di sistem bintang All Heaven merasakan jejak domain surgawi kuno." Tatapan Wang Lin menjadi semakin dingin, tetapi ia tetap tidak mengatakan sepatah kata pun. Wanita itu melanjutkan ceritanya. "Bayangkan saja, jejak alam surgawi kuno." Hal itu membuat seluruh kultivator tingkat atas menjadi gila. Namun pada akhirnya, manik itu menghilang secara misterius. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada lebih pelan. "Bertahun-tahun kemudian kami akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Entah bagaimana caranya, manik itu muncul di alam surgawi hujan milik sistem bintang aliansi. Pada saat itu, kilatan dingin muncul di mata Wang Lin. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah retakan di atas. "Jadi, kau yang memasang susunan transfer itu?" Wanita di dalam gulungan itu terdiam lama. Akhirnya ia menggeleng perlahan. "Aku tidak memasuki sistem bintang aliansi melalui tempat ini. Namun memang benar,
Susunan transfer itu dibuat oleh seorang kultivator dari sistem bintang All Heaven. Sekarang susunan itu sudah tidak dapat digunakan lagi. Bahkan giok surgawi pun tidak dapat mengaktifkannya. Susunan itu hanya bisa diaktifkan dengan batu All Heaven. Setelah mengatakan itu, ia kembali berbicara dengan nada serius. Aku sudah memberitahumu semua yang aku ketahui tentang manik yang menentang langit itu. Adapun jiwa di dalamnya, leluhur keluargaku pasti bisa membantumu. Asalkan kau membawaku kembali ke sistem bintang All Heaven dan mengantarkanku pulang, aku pasti akan memohon kepada leluhurku untuk membantumu menghidupkan kembali jiwa di dalam manik itu. Tatapan Wang Lin tetap dingin. Ia menatap wanita itu cukup lama sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya. Saat matanya kembali tertuju pada sistem bintang All Heaven di balik pusaran, pikirannya perlahan menjadi tenang. Ia sangat memahami bahwa kata-kata wanita itu jelas bertujuan untuk memancingnya pergi ke sistem bintang All Heaven. Setelah beberapa saat, Wang Lin bertanya dengan tenang, "Kau berasal dari sekte mana di sistem bintang All Heaven?" Wanita itu menggeleng perlahan. Sistem bintang All Heaven tidak sama dengan sistem bintang aliansi kalian. Di sana tidak ada sekte. Hanya ada keluarga-keluarga kultivator. Keluargaku adalah keluarga Xiang yang berada di planet Donglin. Wang Lin tampak berpikir sejenak. Beberapa saat kemudian ia berkata, "Aku khawatir. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, aku tidak bisa melewati pusaran itu." Wanita di dalam gulungan itu menggeleng dengan lembut. "Kau memiliki manik yang mampu menentang langit. Dengan manik itu, seharusnya kau bisa melewatinya." Kilatan dingin muncul di mata Wang Lin. Karena wanita ini begitu yakin, berarti ia pasti masih menyembunyikan banyak hal. Wang Lin tidak ingin membuang waktu lagi. Ia mengulurkan tangan kanannya dan meraih gulungan itu, lalu tubuhnya bergerak. Namun ia tidak memasuki pusaran itu. Sebaliknya, ia justru terbang kembali ke atas jurang. Melihat hal itu, wanita di dalam gulungan itu segera berkata dengan cemas, "Kau tidak ingin menghidupkan kembali jiwa di dalam manik itu?" Wang Lin tetap diam. Sambil terus menerjang ke atas, ia menyebarkan jiwa asalnya, membiarkannya menyatu dengan daya hisap jurang. Tubuhnya pun melesat naik mengikuti arus kekuatan itu, tanpa menoleh sedikit pun. Sepanjang perjalanan naik dari jurang, apapun yang dikatakan wanita di dalam gulungan itu, Wang Lin sama sekali tidak menjawab. Ia hanya terus terbang dalam diam. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Akhirnya, Wang Lin kembali tiba di batu besar yang pernah ia lihat sebelumnya. Di seberang batu besar itu terdapat sebuah retakan pada dinding jurang. Tanpa ragu, Wang Lin meraih gulungan itu dan menekannya jauh ke dalam celah dinding batu. Matanya menjadi dingin. Kedua tangannya dengan cepat membentuk berbagai segel. Dalam sekejap, lapisan demi lapisan batasan muncul dan mengelilingi gulungan tersebut. "Mengapa kau melakukan ini?" Suara wanita itu terdengar cemas dari dalam gulungan. "Tanpa bantuanku, jiwa di dalam manik penentang langitmu tidak akan pernah bisa hidup kembali." Tatapan Wang Lin semakin dingin. Dengan suara rendah ia berkata, "Tertutup rapat." Saat terbang ke atas sebelumnya, Wang Lin sudah memeriksa gulungan itu. Ia tahu bahwa gulungan tersebut tidak bisa dihancurkan. Namun, wanita di dalamnya mengetahui terlalu banyak rahasianya. Karena tidak bisa membunuhnya, maka cara terbaik adalah menyegelnya selamanya. Suara wanita itu berubah menjadi ganas. "Tanpa aku, jiwa di dalam manikmu tidak akan pernah bisa bangkit kembali." Namun Wang Lin tidak terpengaruh sedikit pun. Ia tiba-tiba berteriak, "Penjaga surgawi!" Seketika penjaga surgawi muncul di sampingnya. Aura kuat menyelimuti area itu. Wang Lin kembali membentuk segel dengan kedua tangannya. Kemudian ia meraung, "Segel!" Penjaga surgawi mengikuti perintahnya dan turut membentuk segel. Sebuah segel kuat segera muncul di tangan penjaga surgawi dan menekan seluruh fluktuasi kekuatan dari gulungan tersebut. Dalam sekejap, semua getaran dari dalam gulungan itu benar-benar teredam. Setelah semuanya selesai, Wang Lin menarik kembali penjaga surgawi dan menunggu dengan tenang. Di dalam hatinya ia berpikir, wanita di dalam gulungan itu mungkin sangat kuat, tetapi ia telah disegel di dalam gulungan. Kemungkinan besar ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah memastikan semuanya aman, Wang Lin kembali terbang ke atas jurang. Sambil terbang, ia merenung. Hanya sekitar 30% dari apa yang ia katakan yang benar. Namun sistem bintang All Heaven seharusnya bukan kebohongan. Jika tidak, ia tidak akan terus memintaku membawanya ke sana.
Ia menarik napas dalam-dalam lalu menepuk tas penyimpanannya. Seketika formasi pedang 7 bintang terbang keluar dan mengelilingi tubuhnya. Formasi pedang itu menciptakan daya dorong kuat yang membantu Wang Lin terbang semakin cepat menuju ke atas. Dalam benaknya Wang Lin kembali berpikir, keluarga Xiang di planet Donglin. Bahkan jika keluarga itu tidak ada hubungannya dengan wanita ini, aku tetap bisa menemukan beberapa petunjuk tentang identitasnya. Dan jika benar leluhur keluarganya bisa menghidupkan kembali Wan Er, maka aku harus memastikan kebenarannya. Tatapannya menjadi semakin tenang. Tanpa gulungan itu ikut bersamaku, bahkan jika aku pergi ke sistem bintang All Heaven, tidak ada yang akan tahu bahwa aku memiliki manik penentang langit. Ia melirik ke kedalaman jurang di bawah. Lagi pula, tanah roh iblis ini penuh dengan bahaya. Tian Yunzi dan kelompoknya bisa tiba kapan saja. Namun Wang Lin tidak khawatir. Token terakhir ada di tanganku. Tanpa aku, mereka tidak akan pernah bisa memasuki gua sebenarnya. Tatapan Wang Lin menjadi tegas, dalam hatinya ia sudah membuat keputusan. Kali ini, aku akan pergi ke sistem bintang All Heaven. Tubuhnya melesat ke atas jurang seperti seberkas cahaya pedang yang menembus kegelapan. Setelah aku pergi kali ini, aku tidak tahu kapan aku bisa kembali. Wang Lin menghela napas pelan. Tak lama kemudian ia keluar dari jurang dan melihat segerombolan binatang nyamuk berkumpul di sekitarnya. Ketika mereka melihat Wang Lin, kawanan nyamuk itu segera bergetar hebat. Di antara mereka, Raja Nyamuk milik Wang Lin segera terbang mendekat dengan penuh kegembiraan. Ia berputar-putar di bawah Wang Lin sebelum dengan patuh membawa Wang Lin terbang ke atas. Saat berada di punggung Raja Nyamuk itu, Wang Lin memeriksa ingatan makhluk tersebut. Barulah ia mengetahui bahwa Zhou Yi dan Tan Lang telah ditangkap oleh sepasang pria dan wanita misterius. Beberapa saat kemudian, Wang Lin dan kawanan nyamuk itu tiba di pintu masuk Tide Abyss di negara siluman air. Tak lama kemudian, mereka akhirnya keluar dari Tide Abyss, namun saat berada di luar, sesuatu yang menyedihkan terjadi. Sebagian besar kawanan nyamuk memilih mengikuti Wang Lin dan memasuki tas penyimpanannya. Namun sekitar sepertiga dari mereka memilih bunuh diri. Melihat pemandangan itu, hati Wang Lin dipenuhi kesedihan. Di dunia para makhluk nyamuk terdapat satu hukum yang kejam. Jika mereka ditinggalkan oleh rajanya, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah mati, kecuali jika muncul raja baru. Sekarang raja mereka memang adalah Raja Nyamuk milik Wang Lin. Namun tetap saja sebagian dari mereka enggan hidup di bawah raja yang mengikuti manusia. Setelah beberapa waktu berlalu, Wang Lin pergi menuju gua palsu keempat. Di sana ia menyegel kembali gua tersebut dan menghancurkan susunan transfernya, memastikan tidak ada yang dapat menggunakannya lagi. Setelah itu, Wang Lin akhirnya kembali ke suku pemurnian jiwa. Ia meninggalkan beberapa perintah penting serta metode kultivasi bagi suku tersebut dan juga bagi Shisan. Saat Wang Lin hendak pergi, Shisan tiba-tiba berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali ke arah Wang Lin. Di sampingnya, Ouyang Hua juga melakukan hal yang sama. Mata mereka dipenuhi kesedihan. Meskipun Wang Lin tidak mengatakan apapun, di dalam hati mereka tahu dalam kehidupan ini, mungkin mereka tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Setelah meninggalkan tempat itu, Wang Lin menuju kota iblis langit, tepatnya ke kediaman Jenderal Iblis Shi Xiao. Di dalam rumah Jenderal Iblis tersebut, Shi Xiao sedang duduk bersila dalam posisi lotus. Di sampingnya, Chen Tao juga sedang berkultivasi. Shi Xiao membuka matanya dan berkata dengan tenang, "Chen Tao, besok aku akan menemui Kaisar Iblis dan merekomendasikanmu sebagai Jenderal Iblis." Chen Tao terkejut. Shi Xiao tersenyum bangga. Posisi itu seharusnya sudah menjadi milikku 100 tahun yang lalu. Namun Mo Lihai merebutnya dariku dengan cara licik. Ia mendengus dingin. Jika bukan karena Wang Lin yang hina itu, apa yang bisa dilakukan Mo Lihai? Chen Tao menatap Shi Xiao dengan tenang. Wang Lin adalah adik seperguruanku. Shi Xiao mengangkat alisnya dan tersenyum dingin. Lalu di mana adikmu itu saat perang melawan negara iblis api? Lagi pula orang itu sudah menghilang selama bertahun-tahun. Matanya dipenuhi niat membunuh. Jika dia berani muncul di hadapanku, aku akan membunuhnya saat itu juga. Pada saat itulah sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Begitu ya? Tubuh Shi Xiao langsung membeku. Matanya membelalak ketika melihat sosok yang berdiri tidak jauh darinya. Kau, Wang Lin!" Shi Xiao segera berdiri dan berteriak dengan marah. "Kau sungguh berani menerobos masuk ke rumahku. Pergi dari sini dalam 3 tarikan napas atau kau akan mati." Namun Wang Lin tidak mengatakan apapun. Ia hanya mengangkat tangannya dan meluncurkan satu serangan sederhana. Bam!
Tubuh Xi Xiao hancur seketika, jiwanya langsung musnah tanpa sisa. Dengan satu serangan, Wang Lin membunuhnya. Setelah itu, Wang Lin menatap Chen Tao. Sebelum pergi, suaranya bergema di telinga Chen Tao. "Hati-hati dengan guru." Chen Tao tertegun. Ia berdiri lama menatap langit tanpa mampu berkata apapun. Ia tahu Wang Lin sedang memperingatkannya tentang satu orang, Tian Yunzi. Tak lama kemudian, Wang Lin menghilang dari tempat itu. Tujuannya hanya satu, pintu masuk Tide Abyss. Perjalanannya menuju sistem bintang All Heaven akan segera dimulai. Di sisi lain, di luar gerbang Laut Roh Iblis Timur, Tian Yunzi bersama para monster tua lainnya sedang menunggu. Mereka menunggu Ling Tianhou membuka gerbang menuju Tanah Roh Iblis. Tak lama kemudian, gerbang itu akhirnya terbuka perlahan. Para monster tua segera melangkah masuk dan tiba di Tanah Roh Iblis. Begitu tiba, Ling Tianhou langsung berseru dengan suara penuh amarah, "Tan Lang, keluar dan temui orang tua ini." Di sisi lain, leluhur darah mengerutkan alisnya, wajahnya tampak muram. Begitu ia memasuki Tanah Roh Iblis, ia segera menyapu seluruh wilayah dengan indera ilahinya, mencoba mencari keberadaan seseorang. Namun ia tidak menemukan jejak putrinya, Yao Shixue. Pada saat itu, pasangan kultivator Wang Wei dan Hu Juan tiba. Mereka membawa serta Tan Lang dan Chen Long. Begitu melihat Ling Tianhou, mata Chen Long langsung dipenuhi kegembiraan. "Guru," ia menunjuk ke arah Tan Lang dengan penuh kemarahan. "Dialah yang telah mencelakai semua adik seperguruanku." Tatapan Ling Tianhou langsung berubah dingin. Ia menatap Tan Lang dengan niat membunuh. "Tan Lang, kau sungguh berani." Tan Lang seketika gemetar ketakutan. Dengan panik ia berteriak, "Omong kosong. Wang Lin lah yang sebenarnya membunuh mereka." Dan Wang Lin dari Sekte Takdir Surgawi telah berhasil mengambil token itu. Begitu kata-kata itu keluar, semua monster tua langsung terkejut. Pada saat yang sama, Tian Yunzi tiba-tiba merasakan sesuatu. Ekspresinya berubah. Ia akhirnya menyadari keberadaan Wang Lin di dasar Tide Abyss. Tanpa ragu sedikit pun, tubuh Tian Yunzi langsung meluncur seperti kilat menuju jurang. Para monster tua lainnya segera mengikutinya dari belakang. Tujuan mereka hanya satu, menghentikan Wang Lin. Namun semuanya sudah terlambat. Di dasar jurang, Wang Lin telah tiba di sebuah pusaran raksasa. Pusaran itu merupakan jalan menuju sistem bintang All Heaven. Tepat saat Wang Lin hendak memasuki pusaran itu, indera ilahi leluhur darah akhirnya mencapai dirinya. Ekspresi leluhur darah menjadi sangat suram. Baru saja ia merasakan sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Aura putrinya, Yao Shixue, berasal dari tubuh Wang Lin. Dengan suara menggelegar ia berteriak, "Wang Lin, di mana putriku?" Namun Wang Lin hanya menoleh sekilas. Dengan suara tenang ia berkata, "Bukan hanya ada 3 gua palsu, tapi 4." Sosok Wang Lin langsung memasuki pusaran. Tubuhnya menghilang tanpa jejak. Namun kata-kata terakhirnya langsung membuat para monster tua terdiam. Perlahan, tatapan mereka semua beralih ke arah leluhur darah. Kecurigaan muncul di mata mereka. Akhirnya, dengan wajah muram, leluhur darah mengaku, "Memang benar, aku mengetahui lokasi gua terakhir." Namun semuanya sudah terlambat. Wang Lin telah pergi membawa token tersebut. Para monster tua tidak punya pilihan lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim Tan Lang memasuki pusaran jurang pasang surut dengan harapan ia bisa mengejar Wang Lin ke sistem bintang All Heaven. Itulah spoiler singkat Renegade Immortal episode 132. Sampai ketemu lagi di channel Bang Dong Dong.